Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzani dari Prodi PA Kelas G dengan nomor NPM 2301010117. Baik, jadi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang nasih dan mansukh. Nasih. Nah, nasih ini secara istilah itu adalah mengangkat atau menghapuskan hukum syara' dengan hukum syara' yang lainnya. Lalu kalau misalkannya pengertian dari mansukh itu adalah hukum yang diangkat atau yang dihapuskan. Nah, contohnya itu seperti menghapuskan nasih, itu contohnya seperti wasiat kepada kedua orang tua atau pada kerabat yang lain. Nah, kita lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu syarat-syarat dari mansukh dan nasih. Nah, ada 4 nih di sini. Yang pertama itu mansukh. Mansukh itu adalah hukum yang akan dicabut atau dibatalkan. Nah, harus berbentuk hukum yang syariah ya. Nah, seperti hukum syariah ini kan adalah aturan yang berasal dari Allah. Maka mansukh itu tidak didasarkan pada hukum akal manusia atau ya seperti itu. Tidak. Jadi memang benar-benar pure hukum itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk. Lanjut, yang kedua ada nasih. Nah, nasih ini artinya membatalkan atau meniadakan dalil. Harus bersifat mempunyai jarak yang temporal dengan mansukh. Nah, nasih ini juga harus berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala, harus berupa dalil-dalil syariat, lalu seperti kayak Al-Qur'anul Karim, sunnah, hadis, juga qiyas maupun ijma. Nah, yang ketiga itu harus terdapat pertentangan atau kontradiksi yang nyata antara nasih dan mansukh. Yang keempat ada nasih yang sebagai argumentasi untuk mengecualikan atau menggantikan adalah mutawatir, sebab putusan yang terbukti jelas sebagai putusan yang sah itu hanya dapat diganti dengan undang-undang yang terbukti sama jelasnya. Baik, sekarang kita lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu jenis-jenis nasih. Nah, jenis-jenis nasih ini ada 4. Yang pertama itu ada nasih Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, kalau di nasih ini Al-Quran dengan Al-Quran ini memang harus mendapatkan persetujuannya. Contohnya itu seperti misalnya masa iddah 4 bulan 10 hari. Lalu yang kedua itu ada nasih Al-Quran dengan as-sunnah. Nah, ini juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama nas Al-Quran dengan hadis ahad. Lalu yang kedua itu ada nasih Al-Quran dengan hadis mutawatir. Lanjut, yang ketiga itu ada nasih as-sunnah dengan Al-Quran. Nah, contohnya itu seperti masalah menghadap Baitul Maqdis yang ditetapkan oleh as-sunnah, yang ditetapkan dengan as-sunnah, dan di dalam Al-Quran yang tidak terdapat dalil yang menunjukkannya. Tuh, lalu yang keempat itu ada nasih as-sunnah dengan sunnah. Nah, yang ini juga dibagi menjadi 4 bagian lagi. Yang pertama itu nas mutawatir, nasih mutawatir dengan mutawatir. Lalu nasih ahad dengan ahad. Yang ketiga itu ada nasih ahad dengan mutawatir. Nah, yang keempat itu ada nasih mutawatir dengan ahad. Lalu yang berikutnya, poin yang selanjutnya, jika tadi itu kan jenis-jenis nasih, maka kita akan mempelajari tentang pembagian nasih. Nah, pembagian nasih ini ada 3. Yang pertama itu nasih Al-Quran dan Al-Quran. Nah, contohnya jika di zaman dahulu itu masa iddah itu 1 tahun ya, 1 tahun. Lalu sekarang diganti menjadi 4 bulan 10 hari. Demikian. Lalu poin yang kedua yaitu sunnah sunnah dan nasih Al-Quran. Jadi yang poin kedua ini nasih sunnah dan nasih Al-Quran. Contohnya jika dulu itu Nabi itu melarang untuk berziarah ya. Jika dulu Nabi melarang untuk berziarah, maka sekarang diperbolehkan untuk berziarah. Lalu yang terakhir itu ada nasih sunnah dan Al-Quran. Nah, jadi nasih itu tidak dapat diidentifikasi melalui prosedur ijtihad karena tidak konsisten.
karena ketidakkonsistenan antara atau dengan beberapa bukti. Baik, demikianlah tadi materi tentang nasikh dan mansukh. Saya Syufa Fauzani memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.